Polisi mengumumkan penyebab kematian Arya Daru disebabkan oleh kehabisan nafas. Oke, jadi untuk kalian yang sudah mengikuti beritanya, mungkin gue termasuk yang terlambat ya. Gue termasuk yang terlambat dalam memberitakan berita ini. Cuman gue di sini mau ada beberapa tambahan aja ya, karena gue lihat di forum-forum berita apa segala macam ini jarang sekali di highlight. Pertama, gue turut berduka atas keluarga yang ditinggalkan. Kedua, gue tidak akan memberikan statement apakah yang dimaksud polisi itu benar, Arya Daru itu mengakhiri hidupnya dengan keinginan sendiri atau gimana, itu sudah diserahkan ke kepolisian dan keluarganya yang silakan mengurus hal tersebut, gue gak akan ikut campur. Cuman di sini memang tanda-tanda yang diterima itu mengarahnya ke sana. Jadi kalau misalnya kita kekurangan oksigen ya memang akan jadi lemas ya, setelah lemas itu nanti kalau misalnya sampai gak ada oksigen banget ya saturasi berkurang, organ-organ dalam tubuh itu akan mulai terjadi failure gitu. Nanti apa aja yang dijelasin, gue bakal ngelis deh apa aja kalau misalnya kita kekurangan darah itu efeknya ke badan, itu nanti ada listnya. Cuman ya itu tadi gitu kan, karena tidak ditemukan bekas luka, karena tidak ditemukan, bukan bekas luka eksternal ya, internal ya, bekas lukanya eksternal tuh nggak ada kecuali bruising di bagian tangan yang kemarin itu katanya dia habis panjat tebing dan lain sebagainya. Jadi sangat masuk akal sih kalau misalnya memang korban memutuskan untuk melakukan hal tersebut gitu. Jadi simpelnya kenapa bisa terjadi seperti itu ya, plastik di kepala gitu terus kemudian dilakban ya. Dilakban, jadi dia akan bernafas di dalam plastik tersebut karena tidak ada ventilasi dan lain sebagainya, menarik oksigen yang tersisa, mengeluarkan CO2 dan seterusnya. Ini sebenarnya mirip dengan kasus orang-orang yang meninggal di kendaraan, di dalam kendaraan yang semua pintunya itu tertutup, kacanya juga tertutup. Sangat mirip ya, jadi oksigennya akhirnya menurun, orangnya meninggal dengan lemas gitu, kondisinya hampir sama seperti itu. Cuman bedanya kalau pakai plastik ya karena kandungan oksigennya lebih sedikit gitu kan, dia akan lebih cepat prosesnya. Jadi gitu. Nah terus ada juga luka-luka bagian lainnya kayak di bagian kepala, di bagian benturan dan lain sebagainya. Itu kemungkinan dari insting ya, secara instingtif saat dia masih ada tenaga mungkin melawan gitu kan untuk mencoba membuka segala macam, tapi akhirnya tidak kuat gitu dan ya akhirnya seperti itu. Walaupun memang ada banyak desas-desus kalau Arya Daru sedang menangani kasus yang cukup penting dan lain sebagainya. Ya gue sendiri bukan orang yang seneng ya dengan teori-teori konspirasi dan lain sebagainya gitu. Tapi mungkin bisa jadi kasus-kasus tersebut jadi stres tambahan ke Arya Daru gitu kan, jadi tekanan tambahan dan akhirnya memutuskan untuk melakukan hal tersebut gitu. Tapi bisa jadi gue salah. Tapi kalau misalnya memang kalian mau berkomentar itu ya silahkan, nanti mungkin akan gue tanggapi. Yang penting komentarnya dengan cara yang baik gitu. Jadi gue tidak menyudutkan, gue tidak mendiskreditkan, cuman memang di lapangan hasilnya seperti itu dan sayangnya untuk orang-orang forensik ini dia tidak menyatakan gitu. Jadi dia tidak menyatakan, orang-orang forensik ini cuman bilang sebab meninggalnya apa. Jadi orang-orang forensik ini mungkin banyak yang orang salah paham. Orang forensik ini tidak declaring dia meninggal karena dirinya sendiri atau tidak gitu, bukan. Tapi dia hanya memberikan kalau ini meninggalnya karena A, karena B, karena C, karena D. Siapa yang inflict hal tersebut itu bukan urusan mereka. Jadi gitu. Makanya tim forensik ini biasa terpisah sama kepolisian gitu. Ya walaupun dari polisi-polisi juga tapi tetap mereka orang-orangnya terpisah gitu kan. Mereka bekerja secara independen. Biasanya nanti ada kriminolognya juga sih yang membantu memproses hasil dari tim forensik itu. Ya, paling itu sekian dari gua, Green Wombat out.